Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai cara membuat halaman web dengan menggunakan bahasa editor HTML. Dan kali ini kita masuk kepada pembahasan pemformatan teks, yaitu diantaranya tag heading, tag paragraf, tag line break, dan tag marquee. Sebelum kita coba praktiknya, kita pahami dulu mengenai tag-tag tersebut. Nah, untuk tag heading itu digunakan untuk membuat tampilan huruf yang lebih besar atau ditebalkan. Nah, untuk tag heading itu biasanya dimanfaatkan untuk menandai judul topik atau untuk menunjukkan judul dari sebuah halaman web yang kita buat. Nah, untuk tag heading ini ada 6 tingkatan, yaitu heading 1 sampai heading 6. Nah, untuk tag heading sendiri dia merupakan tag yang berpasangan. Jadi setiap nama penjudulan yang kita buat di halaman web itu harus ditutup. Nah, ini contoh perintahnya dan ini hasil outputnya. Nah kemudian untuk tag paragraf itu biasanya digunakan untuk membentuk beberapa suatu kalimat agar tersusun rapi. Nah, setiap paragraf harus dimulai dengan tag P, kemudian diakhiri tutup P atau slash P. Nah, ini contohnya dalam notepadnya. Kita membuat sebuah artikel. Nah, ini hasil outputnya. Nah kemudian untuk tag BR atau line break itu biasanya digunakan untuk membentuk baris baru. Nah, untuk tag BR ini sudah saya coba pada video sebelumnya. Nah, di sini untuk tag BR ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi pada baris sendiri tetapi tidak berganti paragraf. Nah, ini contohnya. Nah, untuk tag BR dia merupakan tag yang individu, jadi tidak perlu ditutup di akhir setiap dokumen yang kita buat. Nah, ini adalah contoh hasilnya di browser. Nah, yang terakhir adalah tag marquee atau membuat sebuah animasi teks. Nah, tag ini dikhususkan untuk membuat animasi teks bergerak. Nah, ini contohnya, perintahnya adalah menggunakan elemen marquee, kemudian ada atribut direction. Nah, kemudian untuk setiap atribut direction dia memiliki nilai, bisa right yaitu ke kanan, bergerak ke kanan ya maksudnya. Kemudian untuk left nanti teksnya bergerak ke kiri. Kemudian ada left, direction left, kemudian diberi sisipan atribut loop sama dengan 2, artinya dia bergerak ke kiri dan hanya ada 2 kali pergerakan. Setelah itu dia menghilang, artinya mengulang animasi bergeraknya itu sampai 2 kali. Nah, kemudian ada yang bolak-balik di dalam layar monitor, yaitu menggunakan nilai alternate ya, atributnya sama, yaitu atributnya adalah behavior. Nah, kemudian jika menggunakan nilai atribut slide, maka dia otomatis bergerak ke kiri lalu berhenti. Kemudian ada direction left, dia bergerak ke kiri. Scroll mode, nah ini untuk kecepatan. Nah, kecepatannya sama dengan 60, dia bergerak ke kiri, kemudian kecepatannya 60. Nah, kemudian dia direction right, dia bergerak ke kanan. Scroll delay artinya melambat. Melambatnya ini diberi nilai 500, artinya 0,5 per second atau per detik. Dia bergerak ke kanan, kemudian melambat 0,5 per detik. Nah, di sini adalah contoh tampilan outputnya. Untuk lebih jelasnya kita praktikkan saja langsung di dalam notepadnya. Silakan teman-teman membuka aplikasi notepadnya. Jangan lupa untuk membuat sebuah halaman dokumen itu diawali dengan tag HTML, kemudian langsung ditutup HTML. Kemudian setelah tag HTML
kita gunakan tag head, kemudian tag head langsung ditutup di mengapit. Setelah judul kita berikan tag title. Nah, ini kita berikan sebuah judul, misalnya di sini mengenai pemformatan teks misalnya. Oke, kemudian jangan lupa judulnya langsung ditutup. Oke, tutup title. Nah, di bawah tutup head. Oke, di bawah tutup head kita gunakan tag body. Nah, jangan lupa tag body-nya langsung ditutup, tutup tag body. Nah, semua isi dokumen itu berada di antara body dan tutup body. Oke, nah kenapa dibuat per baris seperti ini teman-teman? Karena agar ketika ada kesalahan dalam kita membuat perintahnya itu dapat mudah dikoreksi, artinya terstruktur. Oke, nah jangan lupa setiap kita membuat awal dokumen baru langsung disimpan di lokasi yang kita tentukan. Oke, file, save. Nah, misalnya saya simpan di folder yang sebelumnya saya buat, yaitu folder HTML. Nah, di sini saya buat nama file misalnya latihan kedua. Oke, jangan lupa titik langsung HTML. Oke, agar supaya komputer memahami bahwa ini adalah script HTML. Kemudian save as type-nya jangan lupa teman-teman pilih all. Oke, kalau sudah kita save. Nah, untuk menjalankannya kita beralih ke file penyimpanannya di mana. Nah, saya di D, kemudian di folder HTML. Nah, jika ikonnya berupa browser, berarti teman-teman sudah menggunakan icon browser tersebut sebagai icon browser default. Nah, jika masih berupa file notepad, untuk menjalankannya klik kanan, pilih browser yang ditentukan. Nah, di sini saya memilih Firefox saja. Oke, saya open with, kemudian Firefox. Oke, kita tunggu. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah sukses, artinya belum ada apapun dokumen yang ada di halaman web. Nah, kemudian baru ada nama judulnya, yaitu pemformatan teks. Ini hasil perintah dari title. Nah, oke, sekarang kita edit, menampilkan sebuah perintah heading, misalnya heading 1. Nah, misalnya di sini kita beri kalimat, misalnya ini halaman web saya misalnya. Oke. Nah, untuk heading 1 adalah heading yang terbesar, jangan lupa ditutup. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita simpan, save aja, lalu kita refresh di browsernya. Nah, oke, ini adalah halaman web saya. Nah, bagaimana agar tampilan kalimat ini halaman web saya menggunakan heading H1 berada di tengah? Maka kita sisipkan sebuah atribut line, yaitu sama dengan center, artinya memposisikan kalimat tersebut ke tengah-tengah sebuah halaman web. Oke, kita save. Oke, kita refresh. Nah, oke teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah contoh menggunakan tag heading H1, yaitu perintah yang ukurannya paling besar. Oke, kemudian kita berikan lagi contoh perintah menggunakan paragraf. Oke, saya pisah menggunakan garis. Nah, oke, kita awal dengan tag hr. Oke, kemudian kita membuat sebuah paragraf. Tentunya kita memerlukan sebuah artikel. Di sini saya akan mengambil contoh artikel mengenai penjelasan HTML. Ini saya ambil, saya copy.
kemudian saya sisipkan di sini. Tapi terlebih dahulu kita gunakan tag P, yaitu membuat sebuah paragraf baru. Oke. Nah, kemudian saya paste di sini di bawah tag perintah P. Nah, sudah. Jangan lupa setelah sebuah paragraf atau artikel yang kita buat dirasa sudah cukup, itu jangan lupa ditutup tag P-nya atau tag paragrafnya. Oke, kita lihat hasilnya, kita save, kemudian kita refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah tampil sebuah artikel menggunakan paragraf. Nah, ini tampilannya belum rapi untuk perataan teks kanan kiri. Dan jika ingin merapikan perataan teks kanan dan kirinya, kita tambahkan sebuah atribut, yaitu yang berkaitan dengan teks. Ya, ini teman-teman, yaitu atribut apa? Line. Nah, kita coba tambahkan atribut line di dalam tag elemen P. Line sama dengan untuk perataan teks itu adalah justify. Oke, kita save. Nah, kita refresh di browsernya. Nah, maka ia akan rapi untuk perataan teks kanan dan kiri layar. Nah, ini adalah contoh menggunakan tag perintah elemen P beserta atribut line dan nilainya justify. Nah, kemudian berikutnya kita contohkan misalnya menggunakan tag line break. Oke, sebelumnya sudah saya berikan ya untuk tag line break, namun untuk kali ini saya ulangi lagi. Untuk lebih paham, kita pisahkan menggunakan tag HR, yaitu menampilkan sebuah garis horizontal. Oke, kemudian kita misalnya gunakan sebuah kalimat, misalnya nama saya, misalnya ya, nama saya misalnya Raymond gitu ya. Kemudian NPM misalnya NPM 2019 kemudian 125 001234 misalnya. Kemudian misalnya program studi saya singkat di sini prodi misalnya bahasa Inggris misalnya. Oke, nah agar tampilannya ini sesuai seperti ini, artinya per baris. Oke, kita tambahkan tag BR atau line break. Oke, kita tambahkan di sini juga BR. Nah, oke, cukup. Kita save. Nah, untuk tag BR dia adalah tag yang individu, jadi tidak perlu ditutup. Sama juga halnya dengan tag HR, dia adalah tag yang individu. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, seperti itu teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan animasi teks atau teks bergerak. Oke, supaya lebih paham lagi, artinya saya berikan sebuah garis untuk membedakan setiap perintah, yaitu HR. Nah, untuk membuat animasi teks atau bergerak, kita membutuhkan yang namanya tag marquee. Nah, oke. Nah, kita ingin bergeraknya kemana? Misalnya bergeraknya ke arah kiri. Nah, kita butuh sebuah atribut, yaitu direction dengan nilai left. Nah, oke, sesuai kebutuhan teman-teman, ingin bergeraknya kemana? Misalnya saya buat kalimat terima kasih atas kunjungan Anda misalnya. Oke, atas kunjungan Anda. Oke, cukup. Nah, jangan lupa tag marquee adalah berpasangan. Jadi yang ditutup itu di setiap perintah tag yang berpasangan itu adalah elemennya. Jadi elemennya adalah marquee, maka marquee tutup
Itu yang diberikan di setiap penutupnya, jadi elemennya tutup marquee. Oke, begitu teman-teman. Oke, nah, sekarang kita cek file save. Oke, kita refresh. Nah, maka dia akan bergerak ke arah yang kita tentukannya, itu ke arah kiri. Jika ingin bergerak ke arah kanan, maka teman-teman tinggal merubah perintah nilai atribut left-nya menjadi right. Oke, saya kasih contoh right. Oke, kemudian saya save. Nah, saya refresh. Nah, maka ia akan muncul dari sebelah kiri dan bergerak ke arah kanan. Misalkan teman-teman ingin animasi teksnya bergerak sesuai keinginan, maka silahkan teman-teman lihat dalam materi berikut ini, yaitu jika ingin bergerak ke kiri dan hanya ada 2 kali, maka gunakan atribut direction nilai left dan atribut loop nilainya 2. Kemudian jika ingin bolak-balik, maka gunakan atribut behavior dengan nilainya adalah alternate. Dan untuk bergerak ke kiri lalu berhenti, maka gunakan atribut behavior dengan nilai slide dan seterusnya. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, oke, mungkin saya rasa sampai di sini dulu mengenai materi pemformatan teks bagian pertama, dan nantikan video berikutnya untuk pemformatan teks bagian kedua. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.